Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah dan para calon haji tahun ini yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa hadir di siang ini dalam acara pengajian Ulimatus Safar pelepasan haji pegawai Ditjen Migas. Adapun agenda acara yang akan kita lalui pada hari ini, pertama pembukaan, kedua sambutan pertama dari atas nama Dewan Kemakmuran Masjid yang insya Allah akan diwakili oleh Wakil Ketua Masjid, dan sambutan yang kedua dari para calon haji. Dan hari ini kami mohon, ini momen pertama kalinya biasanya diwakilkan. Untuk itu hari ini mohon maaf untuk bisa satu persatu ya. Silakan doa dan harapan serta kesan pesan bisa berangkat haji tahun ini. Gitu. Kami beri waktu sekitar 1 menit atau 2 menit. Dan selanjutnya kita simak tausiah Ulimatus Safar bersama Ustadz Dr. Wido Supraha MSI, beliau merupakan Direktur Institut Sekolah Adab Insan Mulia Depok, dengan kajian mengejar haji yang mabrur. Baik, kita awali dengan pembukaan, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Ditjen Migas. Kami mohon pada Bapak Firdaus Wazdi, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi innaka Hamidum Majid. Ustaz yang kami hormati, Ustaz Wido Supraha, para calon haji, saudara-saudara kita yang berbahagia, dan jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah SWT. Perkenankan bahwa kami teman-teman DKM telah menerima informasi pertama dari SDMU ini. SDMU bahwa teman-teman yang mau berangkat ini sudah mengajukan cuti. Jadi sebagian malah belum. Jadi alhamdulillah koordinasi sama SDMU, Om Agus Misbah, info pertama kepada kami, kemudian kami langsung sampaikan kepada internal DKM dan kemudian kepada para calon haji. Bapak Ibu rahimahullah, pada tahun ini alhamdulillah sebetulnya mungkin terbanyak ya. Kami mendata ada 9. Jadi adalah 6 yang hadir di sini. Pertama Mas Yudi, Pak Om Kompol, terus Om Joko. Om Joko ini nggak tahu bisa bareng sama Om Bandar bagaimana ceritanya. Barangkali yang kedua Mas ini Om Bandar Moto, Pak Samsudi, Mbak Yudiwal. Pokoknya kalau di WhatsApp grup itu kan kita jamaah Al-Ikhlas itu meliputi Migas dan X.
Kepada yang muslim kita kumpulin, masih ada para direktur yang purna juga masih tergabung, para mantan pegawai di Migas masih ada di WhatsApp grup jamaah ahli sholat, ahli kelas, sehingga kami sangat mengharapkan Mbak Yuniwal bisa rawuh, alhamdulillah berkenan hadir. Kemudian di antara yang tidak bisa hadir sangat mendadak kemudian menyampaikan hadirannya itu Mbak Retna DMI, itu baru saja tadi bilang, Mas nggak bisa akses kedetek kode ini nggak bisa didetek di depan, saya harus ngurus ya. Terus kemudian ada satu lagi Pak Sugianto itu SDMH pindahan Cepungi, itu karena transportasi beliau tiketing nggak bisa hadir, baru berangkat nanti malam dari Cepungi, nggak bisa tiket. Terus satu lagi Mas Haji Dharma dari DMI, saya baru saja dapat info dari Mas Barkun tadi. Jadi total 9 tambah Mbak Yuniwal. Yang penting buat kami dari PKM, kami ini aja menyambut gembira dan sangat bersyukur Bapak dan Ibu-Ibu dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi tamunya di tahun ini. Karena tahun ini tuh cukup berat ya Bapak. Selain seleksi tadi juga ya dari sisi biaya juga cukup tinggi. Tetapi tentu modal kita sebetulnya nanti insya Allah disampaikan oleh Ustadz kita, modalnya takwa ya. Yang jelas PR di kantor mungkin bisa dilepas sehingga bisa fokus. Mungkin pesan kami mungkin dari sisi itu aja. Kemudian nanti bekal-bekal yang lain insya Allah akan dikupas oleh Ustadz Wido. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah Allah, kami juga menghimbau bahwa insya Allah DKM akan mengadakan kegiatan Idul Korban. Seperti biasa nanti insya Allah kami akan minta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan konfirmasi korban. Kemudian nanti insya Allah akan kemungkinan besar akan disembelih di RPH karena menjaga keamanan dan keselamatan dan lingkungan sebagainya. Dan nanti distribusi untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas dan insya Allah sekitar masjid ini. Demikian mungkin dari DKM mewakili Pak Ketua tadi izin nggak bisa hadir, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari para calon haji. Ini ada masukan mungkin karena waktu juga, jadi nggak satu-satu nih. Jadi perwakilan saja, dipersilakan. Apa mau ini dulu? Pak Opol, Pak Joko nih. Ya, silakan Pak Joko. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dari Dijen Migas yang sudah berkenan hadir di acara ini, di acara Wali Safar. Yang pertama-tama ini kami sangat bersyukur dan berucap alhamdulillah sehingga kami bisa terpilih, walaupun agak kaget juga ya. Artinya kemarin baru bulan Desember kami tahu kalau kami berangkat tahun ini. Seperti itu. Pak Ustadz yang menghormati, mohon izin. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kedua selanjutnya kami mohon doa dan restunya. Mudah-mudahan nanti semua rukun haji dapat
dijalankan dengan dilancarkan dan dimudahkan. Kami juga mohon doanya agar nanti kami semua dapat pulang kembali dengan tentunya dengan mudah-mudahan dengan haji yang mabrur ya. Amin. Kemudian juga tentunya kami mohon agar diberikan doa juga agar diberikan kesehatan sehingga kami semua nanti di sana ya. Saya lihat rukun-rukun haji ini cukup berat juga ya, setelah saya pelajari itu cukup berat, namun ya banyak temannya lah. Jadi harapannya kami nanti dapat kembali tanah air dengan kondisi sehat dan tentunya sesuai pesan Pak Ustadz tadi, Pak Firdaus ya, dengan kami akan mengajukan cuti juga dengan semua kerjaan akan lupa untuk sementara. Jadi paling enggak 2 bulan kami akan mengajukan cuti ya, paling enggak 2 bulan sehingga ya nanti semua kerjaan mudah-mudahan dapat selesaikan juga tanpa adanya kami juga. Sebenarnya nggak harus juga sebenarnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas doa dan kehadiran Bapak Ibu semua di acara wali bersama kami. Untuk selanjutnya, untuk singkat waktu, kami serahkan kembali ke pembawa acara dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari salah satu dari calon haji. Kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur dan bisa kembali kepada tanah suci ke tanah air dengan selamat. Serta kami titip doa juga untuk para calon haji. Mudah-mudahan kami yang di sini juga bisa menyusul berangkat haji di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita simak tausiah Walimatus Safar bersama Ustadz Dr. Wido Supraha MSI dengan tema mengejar haji yang mabrur. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alumnus Ramadan 1445 Hijriah, para hujjaj yang sudah menikmati indahnya berhaji, para sahabat-sahabat seluruhnya yang telah dipanggil Allah, karena ini semua adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang merintangi hingga keberangkatan. Dan kepada seluruhnya yang belum berangkat haji, tapi tentu saya yakin sudah ada mendaftar haji ya. Insya Allah teman-teman yang ada di sini sudah pada mendaftar haji, khususnya yang bekerja di migas. Kalau sudah kerja di migas tapi belum daftar haji, istighfar 1000 kali. Astagfirullahaladzim. Dan mereka yang belum dimudahkan untuk dapat mendaftarkan haji, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berbahagia. Bahagia karena melihat orang lain bahagia. Nah, itu puncak kemuliaan seseorang itu adalah ketika kita bahagia melihat orang lain bahagia. Kenapa kita bahagia?
karena ada 9 orang tadi ya dari pusat ini ya, dari sini ya, belum dari seluruh Indonesia kan. Kalau seluruh Indonesia kita kumpulkan, jangan-jangan ada 440 orang. Itu udah satu pesawat, satu kloter. Kadang-kadang kita menuju kloter migas ya kan? Dari semua 38 provinsi dan anak-anak perusahaan, cabang-cabang, partner dan semuanya. Jadi satu kloter besar. Ini adalah syiar, ya, berangkatnya Bapak Ibu syiar, dan berangkatnya tadi disebutkan ingatkan diri kita bahwa kita ini hidup dikasih umur panjang untuk bisa menggenapkan agama kita. Jadi agama ini akan genap manakala rukun Islamnya sempurna. Rasul SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersyahadat. Wa iqamis salat, salat, wa ita'iz zakat, zakat, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil bait. Man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji. Jadi kalau kita sudah diberikan kemampuan tapi belum diberikan kemauan, nah ini berbahaya. Berarti dia belum bertakwa. Tapi kalau sudah ada kemauan, belum ada kemampuan, ini masih selamat. Maka kalau sudah datang kemauan, insya Allah dimudahkan datangnya kemampuan. Yang mahal itu kemauan, yang susah itu kemauan. Saya ketemu dengan orang-orang yang bahkan dikasih gratis untuk umroh, tapi nggak berani diambil. Kenapa? Tidak tahu apa yang ada di benaknya. Kadang-kadang ada mitos-mitos. Nanti Ustaz, kalau saya ini kan banyak dosanya ya. Kalau saya umroh itu saya takut dibalas Allah langsung di depan Ka'bah ya. Dengan alasan itu akhirnya nggak jadi umroh. Padahal di sekitar Ka'bah itu banyak mafia. Mafia jagain supaya bisa nyium Hajarul Aswad. Ada juga mafianya. Ya, jadi ibu nanti kalau ada yang mau bantuin, ya kan, nggak usah, nggak wajib-wajib juga. Daripada nanti dikejar-kejar sama orang kita juga. Ya, bayar 400 riyal, kapan akadnya, ya kan? Nah, maka bekal yang sempurna itu takwa. Mereka yang bertakwa akan selalu memperhatikan agama. Jadi kita ini mati bisa kapanpun, tapi kita berharap ketika mati sudah sempurna. Jadi kalau kita belum naik haji, tapi juga belum punya mobil, kira-kira duluan yang beli mobil apa daftar haji? Oh, mobil. Kadang-kadang kalau kita dahulukan mobil, kadang-kadang ya, mobilnya nggak lunas-lunas, hajinya makin panjang. Tapi barang siapa yang mendahulukan Allah, nanti Allah akan dahulukan dia dalam keinginan. Mobil insya Allah mudah. Tapi pada saat itu hajinya sudah mabrur, sempurna gitu. Dan ilmu tentang haji ini insya Allah mudah, lebih mudah dari ilmu migas. Ilmu migas itu butuh 4 tahun S1, 2 tahun S2, ya, 7 tahun S3 nih, ya kan? Tapi ilmu haji ini ya sekali pertemuan insya Allah mudah. Dan yang disebut haji itu ada sunnahnya yang sempurna dan ada rukunnya. Kalau lengkap-lengkapnya itu hanya sekitar 5 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, tambah lagi 13, 6 hari. Ya, saya dulu ketika, dan ini utamanya kita itu hajinya kalau bisa, kan wajah-wajahnya masih muda-muda ya, tapi tidak ada istilah tua ya, yang ada senior. Jadi kalau kita rambut sudah memutih, itu pertanda kita sudah senior. Senior itu hikmahnya banyak, pengalamannya banyak, lisannya lebih didengar Allah kalau berdoa.
Ada orang mau berangkat haji udah bawa kursi roda, tapi saya sering melihat kursi rodanya jadi nggak kepake di sana. Ada orang umur 80, saya bawa umroh, jalannya susah, di sana paling kencang jalannya, gitu ya. Jadi semangat itu membuat tidak ada istilah tua juga, tidak ada istilah sakit. Entah kenapa jadi dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi yang bawa kursi roda udah susah-susah kita bawa, ramping, sana dicari, tempatnya beda sendiri. Sampai sana dibuka juga kan? Kenapa? Udah bisa jalan. Ya, maksudnya dia kuat jalan. Maka motivasi dan semangat itu yang penting. Bapak Ibu hajinya 5 hari, 10 hari atau 40 hari? 40. Jadi betul-betul melupakan migas ya. Semua di pulang-pulang jadi kayak orang asing ya kan. Apa nih pelajaran apa nih gitu kan. Pulang-pulang sudah bisa bahasa Arab ya kan. Pulang-pulang makanannya kebuli ya kan. Ya, udah beda ya. Jadi orang yang berhaji itu dia akan banyak belajar. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amal akan dikembalikan kepada niatnya. Maka sadarilah perjalanan haji ini sebenarnya perjalanan spiritual. Kalau formalnya mungkin sudah baca ya kemarinnya, bersiap-siap dan pelajari. Tapi saya ingin bawa supaya kita menikmati. Kalau orang menikmati itu nggak capek, justru ya santai. Di sana nggak marah. Kalau kita di sana masih bisa marah berarti nggak menikmati. Ya, karena insya Allah sebab-sebab buat marah banyak. Ya, sebab-sebab buat marah banyak. Tapi orang yang sudah menikmati, dia pasti tidak akan marah, tersenyum malah. Senyum, gitu kan? Itu tanda orang paham. Jadi sadarilah bahwa ibadah haji ini adalah evolusi dalam kehidupan kita dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada demonstrasi simbolik yang akan kita lihat, kita lalui, kita jalani. Ada drama yang akan kita laksanakan. Sutradaranya langsung Allah. Karena yang mengundang Bapak Ibu Allah, diundang ke rumahnya yang mulia. Pemeran utamanya Bapak Ibu sendiri. Ya, pemeran utama Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu akan menjadi pelaku. Dan di sana nanti ada peran antagonis. Peran antagonisnya siapa? Syaitan. Ya. Dan nanti Bapak Ibu akan melewati fenomena-fenomena yang akan merasakan alur cerita tentang kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Bunda Hajar. Itu kita menapak tirasi itu. Belum lagi kemudian menapak tirasi kehidupan Rasul SAW atau hajinya Rasul SAW. Lokasi-lokasi penting pertunjukan drama yang akan kita jalani itu, satu ada Masjidil Haram, kemudian ada Masy'aril Haram, kemudian ada Padang Arafah, kemudian ada Mina, ya, ada kemudian simbol-simbol yang nanti kita akan lihat. Ka'bah itu kan simbol. Kita tidak menyembah Ka'bah, ya, tapi Ka'bah itu simbol. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Ada sofa, ada marwah, ada siang panasnya. Kemarin Pak Menteri bilang 40 derajat. Dan itu belum puncak. Ada malam yang katanya kalau siang dingin, tapi insya Allah tidak terlalu dingin. Ya, dinginnya Saudi itu di bulan Desember, Januari, Februari. Ini kan sudah bulan Juni, ya kan? Ada berhalangnya yang akan kita lempar. Ada upacara kurbannya yang akan kita laksanakan. Ada make-upnya. Make-upnya apa? Ihram. Ya kan, pakaian ihram, pakaian kalau kita kondangan ya pakai baju bagus. Nah, ini baju yang paling bagus itu ternyata baju ihram warna putih yang tak berjahit. Ada
makeupnya, tata riasnya, yaitu apa? Halq wa taksir. Rambut kita nanti dicukur, dan cukur yang paling sempurna itu adalah botak, ya. Saya naik haji aja botak setiap 3 pekan, ya. Jadi Bapak Ibu sempurnakan dengan botak. Nah, ibadah haji ini butuh niat yang kuat. Maka coba bayangkan, dulu manusia itu ketika pertama diciptakan, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya manusia itu mulia, dan malaikat bersujud bukan karena kita Tuhan, tapi karena betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Tapi lama-kelamaan karena pengaruh, ya, Nabi Adam misalkan, karena ada pengaruh peran-peran antagonis itu, lama-kelamaan berubah, bahkan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mendapatkan hadiah terjatuh kepada sesuatu, dan itu semua adalah dengan takdir Allah. Maka yuk kita gugat dulu niat kita. Kita gugat dulu perilaku kita. Sebenarnya sudah benarkah niat kita untuk naik haji atau yang akan mendaftar haji, supaya kelelahan kita nanti ibadah haji tidak sia-sia. Jangankan haji, puasa Ramadan aja Nabi pernah bersabda, rubba shaimun laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Berapa banyak orang puasa 30 hari, capek lelah, gak dapat pahala dia, cuma terhitung sah aja, tapi gak dapat pahala. Dia cuma dapat lapar dan dahaga saja. Berapa banyak orang sholat malam, letih, lelah, gak dapat apa-apa kecuali letih dan mengantuknya saja. Itu artinya kelelahan yang tidak lillah itu tidak bermanfaat. Nah, tentu ibadah haji kalau qiyamul lail masih bisa kita qadha, masih bisa kita lakukan lagi, memperbaiki. Nah, kalau ibadah haji, daftarnya saja susah, ngantrinya susah, kali-kalinya Allah panggil, Masya Allah, tidak boleh gagal. Tidak boleh gagal. Jangan sampai kita pulang tidak dapat apa-apa kecuali uang kita sudah habis dan sudah lelah, tapi kita tidak dapat apa-apa. Maka coba kita lihat, halalkah uang yang kita gunakan untuk membiayai keberangkatan kita? Sudahkah kita selesaikan hutang-hutang kita di dunia? Karena kita berangkat haji belum tentu pulang lagi. Kalau Allah berkehendak bisa saja dikuburkan di dan itu kerinduan orang bertakwa itu meninggal di sana sebenarnya. Ya, rindunya orang itu meninggal di sana, dikubur di dekat makam orang-orang soleh, di Ma'la, dan di kuburan-kuburan itu. Senang orang justru apa di sana. Artinya, sudahkah kita merasakan, oh, katakan saya tidak pulang, sudah siapkah istri kita, anak-anak kita? Sudahkah hutang piutang kita selesaikan? Jadi persepsikan ketika kita berangkat itu betul-betul mungkin tidak pulang lagi. Kalau pulang lagi itu Masya Allah, itu berarti Allah memberikan kesempatan kita yang kedua. Nah, kemudian yang haji itu kan fisik, yang membawa fisik itu ruh, jiwa. Nah, jiwa yang membawa fisik ini jiwa yang mana? Jiwa yang bertepuk lutut dan mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah, atau jiwa yang hendak memperalat Allah demi status baru sebagai manusia yang sudah berhaji. Ya, memang bahasanya agak menjelimet ya. Kadang-kadang ada orang naik haji tujuannya, bahasa mudanya ada orang naik haji tujuannya supaya dapat gelar haji. Tapi dulu tidak ada Haji Muhammad SAW, Haji Abu Bakar. Dia dipanggil haji sih tidak apa-apa, tapi ada orang pas udah pulang haji gak dipanggil haji, diingetin sama dia, bro, kok aku gak dipanggil Bu Haji? Gitu kan? Pak Haji kan aku udah haji gitu. Jangan. Jadi betul-betul kita betul-betul niat karena Allah, bukan simbolik semata yang justru akan memperberat persoalan kita di hadapan Allah. Nah, jiwa yang mana yang kita bawa? Maka sebelum berangkat, bunuhlah segala bentuk sifat-sifat kemunafikan, bunuhlah segala bentuk tikus-tikus yang ada di dalam jiwa kita, sehingga kita membiarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala
tumbuh bersemi dalam diri kita. Bapak Ibu, tadi saya katakan ibadah haji itu sebenarnya cuma sempurnanya 6 hari. Yang wajib-wajibnya paling hanya tanggal 10, 11, 12. Tapi sejak tanggal 8 itu, kalau kita ingin ambil sempurna, kita sudah berniat. Nah, begitu niat itu artinya kita sudah mengharamkan segala sesuatu yang memang diharamkan. Muharramat, kita perlu mengenali apa-apa yang terhormat. Nah, Bapak Ibu, selama 40 hari boleh jadi kita akan sedikit melihat cermin, karena tak banyak cermin. Apa yang membuat kita ini kotor jiwanya hari ini? Karena melihat cermin. Ketika melihat cermin baru kita ingat, oh saya kan punya jabatan. Tapi juga ketika melihat cermin kadang-kadang kita berpikir, oh saya sudah tua nih, gitu. Makanya tadi saya katakan orang Islam itu tak kenal istilah tua, karena yang menua itu adalah fisik. Ruhnya kan tidak menua, ruhnya bertambah pengalaman, bertambah dewasa, itu ruhnya. Makanya kalau kita sudah senior, kita jangan sering-sering lihat cermin. Dan nanti di sana kita akan jarang melihat cermin, kecuali kita datang ke toko-toko buat beli oleh-oleh. Nah, di sana pasti ada banyak cermin-cermin. Jadi pelajarannya, ketika kita pakai baju ihram, jarang kita melihat cermin. Pelajarannya apa? Sementara nanti lupakanlah dirimu sendiri selama beberapa saat, karena kita nggak melihat siapa-siapa. Dan di sana itu tak ada yang menghormati kita, tak ada yang mengenal kita. Hari ini kita masuk ada yang bukain pintu, ini malah ada yang mengatakan assalamualaikum Pak, sehat, gitu kan? Nah di sana boro-boro dia begini, dan semuanya bajunya sama, putih semuanya, tak ada jahitannya. Ini kira-kira ngajarin apa? Menghilangkan keegoan kita betul-betul. Oh ternyata aku ini tak ada apa-apanya di luas manusia. Manusia itu ternyata fokusnya cuma satu di sini. Itu kalau kita nikmati drama ini, bersih jiwa kita. Dan ketika muharramat, ketika kita pakai baju ihram, kita boleh nggak pakai parfum? Nggak boleh pakai parfumnya sebelum. Kalau sudah niat ihram, tak ada yang parfum. Parfum itu kan simbol kesenangan dunia. Ketika kita sudah tak boleh pakai parfum, kita dilupakan dengan segala kesenangan-kesenangan di dunia. Parfum saja kita kalau pakai parfum, masya Allah ya, pengen diketahui parfum kita berapa harganya, gitu kan? Banyak sekali simbol-simbol yang sebab-sebab yang membuat kita sombong di muka bumi. Kita karena jabatan kita di dunia, kita berhak dan boleh dan halal memerintah orang di migas ini. Tapi nanti ketika ibadah haji, tak ada satupun yang kita bisa perintah, kecuali mungkin kalau kita naik travel ya. Mana makanan, mana travel pasti melayani kita. Kita sedang belajar bahwa hidup ini bukan perintah, tapi persaudaraan, saling tolong-menolong. Bapak Ibu nanti di sana ketemu dengan orang-orang kita yang tersesat, tak bisa bahasa Indonesia. Nah, muncul itu, mau ditinggalin apa dibantuin? Ya kan? Itu nanti pekerjaan kita itu. Kalau Allah berkehendak, kita jadi pekerjaan kita. Kita bawa keluarga, kita bawa tempat juga sepuh, kita belum makan, tapi ketemu orang Indonesia, tak bisa bahasa Indonesia, tak ada yang melayani, petugas kita sibuk tak kemana, gitu kan? Kita tinggalin merasa berdosa. Siapkanlah diri kita untuk melakukan pekerjaan yang tak direncanakan. Tapi dari situlah banyak kisah-kisah hikmah yang akan kita share. Selama pakai baju ihram, haram nyakiti binatang, ya kan? Sebagaimana kita jadi teringat, oh dulu Nabi Isa alaihissalam di antara syariatnya tak boleh mengganggu hewan kita. Jangan hewan mematahkan pohon, ranting. Kalau sekarang ada daun kita pegang, wah bagus juga nih daunnya, diputai, dicium, dibuang lagi. Itu kan memotek, itu sifat agresif kita. Nanti ketika kita sudah pakai baju ihram, haram memotek, damnya besar. Artinya apa? Kita membunuh sifat keagresifan kita selama ini. Mau motek aja ya. Kita jadi lembut dan damai dengan kehidupan alam. Ini pelajaran jarang diungkap ya. Jangan berburu
Nabi mengatakan kalau udah pakai baju ihram nggak boleh berburu hewan. Manusia kalau balik ke Jakarta sering berburu lagi. Jangan bercumbu. Nah, bagi bapak ibu yang berangkat umroh atau haji, kalau udah pakai baju ihram saya sudah larang, tidak boleh duduknya di bis samping-sampingan. Bisa supaya cinta kita betul-betul cinta sejati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berdandan supaya engkau apa adanya. Jangan jahit pakaian ihrammu supaya engkau tidak berbeda dari orang lain. Sama. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting yang penting untuk kita pahami. Dan semua itu berawal dari ihram di miqat. Maka miqat itu tempat, bukan tempat bagi baju ihram secara formal, bagi baju ihram. Tapi miqat itu tempat bagi kita untuk memutuskan per hari ini saya betul-betul kembali kepada Allah. Tak ada lagi simbol-simbol saya bawa. Dan bertahanlah kita itu dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Nah, bagi bapak ibu yang kuat, saya sarankan ambil yang sempurna. Karena haji ini tak setiap tahun. Saya dulu sama istri ketika berhaji umur 29 tahun masih kuat. Itu tanggal 8 saya minta izin sama ketua rombongan. Pak Karon, kami berdua izin berpisah karena rombongan tak menggunakan sunnah tanggal 8 dan 9, langsung diantarin ke Arafah karena sudah sepuh. Itu, tapi kan kita masih muda, kita minta izin. Akhirnya kita diantarkan sama Karon, ini nanti tempat-tempatnya. Nah, tanggal 8 itu saya sama istri berdua jalan dari Mekah ke Mina. Di Mina kita sunnah mabit di Mina awal, dan tenda sebesar itu hanya milik kita berdua, ya. Nah, begitu tanggal 9 pagi mulai ba'da salat subuh kita jalan dari Mina, ya, lewat Musdalifah sampai ke masjid apa? Nah, jadi lupa saya. Masjid apa yang di Arafah? Nah, Masjid Namirah. Ya, Masjid Namirah itu besar, terbagi dua, setengah Musdalifah, setengah Arafah. Sunnahnya Nabi itu dulu jalan kaki dari Mina, Musdalifah, Arafah. Tapi gangguan banyak. Nanti ada bis lewat 5 rial dia sering sampai Arafah, gitu kan? Nah, tidak, kita pengen jalan baru, nanti ramai jalan di sana. Kalau kita jalan tuh banyak pelajaran. Kita bisa ketemu Masjid Masy'aril Haram, tempat malaikat dulu pernah ngumpul sholat di sana. Kita bisa melihat realitas fenomena berzikir. Sampai lagi nanti jam 11 di Masjid Namirah. Dan ada sunnah di mana masyarakat, di mana orang yang berhaji itu ngumpul dulu di Masjid Namirah. Sunnah ini. Dengarkan khutbah, meskipun khutbahnya kita nggak ngerti, kita gitu kan? Karena dia bahasa Arab kan. Di situ nunggu sampai waktu zuhur, kita dengarkan khutbah. Setelah itu barulah berpisah ke tempat kita masing-masing. Nah, disitulah biasanya yang terlewati, tidak dilakukan. Nah, barulah kemudian kita di Arafah, menikmati betul di Arafah selama waktu zuhur sampai menjelang maghrib. Kenapa Arafah wukuf itu siang-siang? Supaya kita melihat diri kita itu jernih, siapa kita, bermuhasabah kita dalam simbol keterangan jiwa, keterangan siang hari jiwa. Kita melihat dengan basirah. Pulang dari Arafah balik lagi ke Musdalifah, mabit di Musdalifah malam hari. Setelah itu ke Mina. Dari Mina kita lempar, ya kan? Lempar 1, lempar 2, lempar 3. Kalau bisa kuat, saya setelah lempar 2, 3 langsung ke Ka'bah, selesaikan tawaf, sa'i, ganti baju, cukur rambut, dan bebas. Tinggal pakai baju biasa, balik lagi untuk nginap di Mina. Tanggal 11, 12, 13. Nah, ini ada godaan. Begitu tanggal 12, orang-orang udah pada resah. Yuk kita balik ke hotel aja yuk, gitu kan? Dan ada nyaman. Padahal masih ada tanggal 13. Al-Quran mengatakan boleh, tak berdosa kalian pulang tanggal 12. Tapi kan sayang, kenapa nggak kita sempurnain? Ya kan, nafar awal, nafar sani. Tapi memang nanti tanggal pas nafar awal tenda-tenda banyak pulang kemana? Ke tenda. Ke tenda ngapain? Nggak ngapa-ngapain juga sebenarnya, tapi lebih nyaman.
Tapi akhirnya ketika saya sudah bersama rombongan 11, 12, tanggal 13 tenda saya kosong kembali. Tinggallah saya sama istri berdua. Tenda sebesar itu milik kami berdua. Makanannya banyak, tapi jamaahnya udah nggak ada, karena udah pindah. Nah, saya ingin menyampaikan di sini adalah karena haji kita sekali, pilihlah kalau bisa yang sempurna, kecuali dibatasi dengan hal-hal yang fisik, gitu ya. Tapi dibatasi hal fisik pun saya menemukan pelajaran, ternyata Allah mudahkan kalau kita memang niatnya ini yang sempurna. Nah, maka dalil wajib dan umrah ini kan ada kalimat wa atimul hajja wal umrata lillah. Kenapa tadi saya sempat cerita itu? Karena kita sedang bicara yang sempurna, bukan yang sekedar sah, tapi sempurna. Jadi kalau mau sempurna itu bukan hanya yang wajib, tapi sunnah. Salat subuh yang sempurna bagaimana? Ada qobliyahnya, itu kan sempurna. Gitu kan? Maka pilih yang sempurna. Nah, contoh lain ketika kita tawaf. Ketika kita tawaf, kita kan memulai dengan melambaikan tangan, betul? Apa bacaan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Ini sebenarnya ngapain? Berjabatan tangan dengan Allah yang telah mengulurkan tangan kanannya kepada kita. Dengan cara itu kita bersumpah untuk menjadi sekutunya Allah, untuk selalu pasrah dalam Allah. Maka kita bebaskan semua persekutuan kita dengan manusia yang tidak Allah ridhoi. Mungkin kita punya akad riba, mungkin kita punya akad yang buruk dan seterusnya. Tak ada lagi. Saya sampaikan salam saya berjabat tangan kepada Allah Subhanahu. Sejak saat itu kita melakukan tawaf. Berapa lama? 7 kali. Bukan. Nah, itu pelajarannya apa? Tawaf mengajarkan kepada kita dalam hidup jangan pernah berhenti bergerak. Begitu engkau berhenti bergerak, engkau akan diinjak-injak. Maka teruslah bergerak, tapi juga jangan terburu-buru, karena engkau akan cepat kelelahan. Pelan-pelan, hidup itu terus bergerak. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang terus bergerak, Allah akan kasih jalan-jalannya. Dan bergeraknya jaga jarak dengan Ka'bah, terus menjaga jarak. Artinya apa? Dalam gerakan kita harus selalu menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus. Dan ketika kita bergerak, kita akan bertemu dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya sama, terulang-ulang, tapi dilakukan oleh banyak orang yang berbeda-beda. Ini pelajaran tawaf. Berikutnya, setelah tawaf, kita kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya kan? Makam Ibrahim itu kan bukan makam Ibrahim, tapi tempat pijakan kaki membangun Ka'bah. Bayangkan, Ibrahim itu lahir dari rumahnya Azar yang notabene masyarakat musyrik, tapi berakhir dengan membangun kembali rumah ketauhidan. Kau bayangkan ya? Beliau lahir dari rumah kemusyrikan, tapi berujung pada membangun rumah ketauhidan. Artinya apa? Masa lalu kita mungkin bisa jadi kelam, tapi yang kita pikirkan hari ini dan masa depan. Dimanapun kita punya kemauan, Allah menunggu kita. Makanya Ka'bah itu tak punya arah, bentuknya kubus, dalamnya pun tak menarik. Dia hanyalah simbol bahwa kemanapun kita berada, kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin kita dekati Ka'bah, semakin Bapak Ibu akan merasakan kebesaran Allah. Semakin kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah makam Ibrahim kan kita lanjut dengan sa'i. Kalau kita bicara sa'i, kita ingat dramanya siapa? Bunda Hajar. Bunda Hajar cari apa? Cari kehidupan. Orang itu tak bisa hidup kalau tak ada air. Tapi untuk mendapatkan air itu kita harus berjuang fisik. Jalan sana, jalan sini. Udah itu belum Bapak Ibu? Safa Marwah berapa meter? Berapa kan? 400 kali 7 berapa? 2,8 3 kilometer. Gitu kan? 3 kilometer cakep. Ya, belum lagi nanti umrohnya, badal umrohnya. Tapi ya nikmat jalan. Ya. Karena air itu tidak ditemukan kecuali dengan jerih payah.
kesuksesan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan kelelahan demi kelelahan. Tapi kan nggak dapat juga airnya kecuali Allah berkehendak, ternyata dia datang dengan kehendak Allah. Bukan karena kejar-kejarannya itu kan, bukan karena mengejar airnya itu. Ternyata sumber airnya nanti datang dari kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih kecil, dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil. Gitu kan? Sempurnakan. Dan haji itu wajib hanya satu kali seumur hidup. Begitu kita sudah sempurna haji, kita masih punya uang lagi 50 juta. Kemana kan? Ada yang lebih wajib lagi dari haji. Nanti. Ini nanti namanya fiqh al-aulawiyah, fikih prioritas. Maka bekal haji itu siapkan mental kita. Dan tadi saya cukup banyak bicara tentang mental, karena fisik yang handal juga hal yang kedua, modal finansial juga hal yang ketiga, pengetahuan intelektual itu hal yang keempat. Ya, ada satu peta, ya, kayak kalau misalnya Bapak butuh lagi cukup satu lembar itu, haji itu mudah. Yang bikin sulit kan nanti karena baca-bacanya panjang detail ya. Nah, itu cuma penyempurna, haji itu mudah. Apa? Yang penting jangan sampai gara-gara bacaan yang banyak, pas hajinya lupa gitu. Ibarat kata gitu, pas tawaf kita baca doa yang kita baca panjang gitu ya. Tapi pas lewat Hajarul Aswad kita lupa. Atau ketika dari rukun Yamani ke Hajarul Aswad kita lupa baca doa itu, doa gitu. Karena kita lupa tuh, udah lewat rukun Yamani ya, gitu ya. Jadi yang prinsip-prinsip tak boleh lupa, tapi juga dari yang waktu lainnya diisi dengan yang bermanfaat. Bapak Ibu, ada banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktunya sudah pukul 1, kira-kira sampai di situ yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu sedang akan melakukan satu perjalanan jihad. Ini bentuk jihadnya kita. Jihadnya orang tua, jihadnya orang lemah, jihadnya wanita, itu adalah haji dan kurban pakai peperangan. Artinya kalau orang jihad itu kan serius, sungguh-sungguh, semangat, tak pernah kena lelah. Minumannya udah disiapin, tak ada minuman terbaik, jangan minum kosong, nanti demam, panas dalam. Yang diminum apa? Air zam-zam. Dinginnya pun tak membuat kita flu, hangatnya akan membuat kita lebih segar. Siapkan minuman itu banyak, semua minuman kita hanya zam-zam. Buat kopi pun airnya zam-zam. Nah, itu kan ibarat kata gitu. Mandinya kita pun zam-zam, ya kan? Wudunya kita zam-zam. Ini yang tak ada air dimanapun, ada di situ, ya kan? Termasuk ibadah. Kalau kita di sini masuk masjid sholat sunnah, ada ibadah yang tak bisa dilakukan di mana. Apa itu? Masuk masjid tawaf. Ya, masuk masjid tawaf. Sambil nunggu waktu sholat, ya, tawaf, bergerak terus. Nah, itu ibadah yang tak ada. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa berhaji sampai harinya berangkat sehat, kuat, ya, dilindungi Allah di sana. Anak dan keluarga ditinggalkan dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang terbaik, yaitu haji mabrur. Kalau Bapak Ibu dapat haji mabrur, laisa jazaa'un illal jannah. Al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang berhaji itu tak dapat apa-apa lagi kecuali apa? Surga. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mendapatkan surga yang mulia itu, dan kami hanya berlindung kepada Allah agar mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman sekalian doa. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ربنا اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم يسر لنا في كل أمورنا هذا هنا وفي مسجد الحرام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.